Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sania Nur Kamila, mahasiswa dari Institut Kyai Haji Assumpsi. Kali ini saya sudah ada di satu tempat usaha pedagang ya. Nah, guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, saya akan mewawancarai langsung salah satu pedagang seblak, yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwa seblak itu adalah makanan yang lagi hype gitu ya, yang benar-benar lagi populer banget terutama di kalangan remaja, apalagi perempuan ya. Nah, dan di depan saya ini sudah ada owner dari usaha seblak ini. Maka yuk kita langsung aja kita ngobrol, kita ulik gitu kisah di balik usaha seblaknya. Oke, langsung aja ya Bapak. Ya, Boleh perkenalan dulu. boleh. Nama saya Tri Kristanto, saya dipanggil Toto. Pak Toto ya. Ya, Oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Sejak kapan sih Bapak buka usaha seblak ini gitu? ya sebenarnya sih kita newcomer ya. Kita baru buka jalan sekarang bulan kedua. Kalau mungkin di Kopeng ini ada beberapa seblak yang sudah berjalan cukup lama, bisa lebih dari mungkin sekitar 5 tahun lebih ya. Kalau kita ini baru bulan kedua. Oh, baru ya. Iya. Kalau alasan utama untuk buka usaha seblak ini apa sih Pak? Ya tentunya kita cari peluang usaha yang lain ya. Karena memang untuk saat ini itu yang kami rasakan daya beli masyarakat juga sangat lemah. Jadi kita cari terobosan baru, kira-kira apa yang bisa menghasilkan lah. Jadi kita coba, karena di Kopeng mungkin bisa disebut kampung seblak. Iya. Pasarnya ada, makanya kita berani buka. Oh. Oke. Kalau untuk usaha seblak ini apa sih yang perlu dipersiapkan gitu untuk membukanya, dan kira-kira berapa modal sih yang harus dikeluarkan untuk pertama kali usaha seblak ini? Ya. Kebetulan kita karena tempatnya punya sendiri, jadi kita nggak sewa ya. Kalau sewa mungkin bisa setahun murahnya 20 juta mungkin kan. Nah, mungkin ini sama sarana prasarana ya, seperti meja-meja ya, seperti bahan-bahannya. Ya, sebelum itu kan mesti ada kompor, mesti ada freezer dan lain-lain lah ya. Iya. Gitu. Terus belum bahan. Iya, bahan-bahan. Oke. Kalau untuk proses penjualannya ini, produksinya Ibu bikin sendiri atau ada bantuan dari karyawan gitu? Kalau bahan kita kan beli ya. Iya. Kalau buat yang kerja, mesti ada yang bantu tentunya. Ada yang bantu. Kadang-kadang juga sama anak. Oh, sama anak. Karena kita masih pemula, masih baru, masih belum stabil. Iya. Kita masih inilah. Jadi kita belum berani ambil karyawan. Yang tetap itu. Iya. Oke. Kalau kan Bapak juga tahu sendiri ya bahwa jualan seblak ini udah marak di mana-mana kan. Ya. Nah, karena Bapak baru pertama kali, maksudnya buka usahanya itu baru. Ya. Jadi strategi apa sih yang Bapak gunakan gitu untuk menarik pelanggan gitu supaya beli seblak di sini? Ya. Jadi yang jelas kita selalu yang pertama kita sediakan tempat. Kita buat senyaman mungkin. Ya. Yang sehigienis mungkin. Kemudian yang paling penting juga rasa. Iya. Rasa. Jadi alhamdulillah biasanya itu kalau tukang usaha baru nggak langsung ramai. Tapi kemarin kita alhamdulillah bulan pertama itu kita sudah banyak pelanggan. Sudah banyak pelanggan. Ya kita tetap jelas rasa yang kita utamakan. Dengan berharap bulan berikutnya nanti repeat order. Dan kebetulan memang kalau untuk kita di sini, kita kan paling di atasnya, yang lain di bawah. Hampir tetangga semua, tetangga di sini termasuk tetangga yang di sebelah bawah
alhamdulillah pada ke ke sini. atas ya. Pada ke sini alhamdulillah, pada balik lagi. Memang banyak ibu-ibu tapi juga banyak anak-anak juga. Ah, Anak-anak kalau alhamdulillah. nggak dilayani kasihan juga. Iya. Gitu. Jadi itu aja. Kita mutu ya, mutu rasa, ngutamain rasa, kemudian juga kita menyiapkan yang layanan yang terbaik lah. Iya. Gitu. Kalau mungkin ya masih baru pertama kali Bapak buka, tantangannya masih belum terlalu banyak mungkin ya. Tapi ya namanya usaha pasti selalu ada tantangannya. Nah, tantangan apa sih yang sering Bapak rasakan gitu ketika membuka usaha ini gitu? Dan cara untuk menghadapi tantangan itu tersendiri gimana sih? Tantangan yang real pertama yang kita rasakan, terutama buat yang masaknya. Iya. Iya. Buat yang masaknya itu bulan pertama kemarin, karena kita bulan pertama kali itu banyak kan referensi. Oh, Ya jadi temen kita, temen anak, siapa gitu kan, banyak kesini. Pas buka, alhamdulillah ramai, otomatis kan kaget ya. iya. Ya kaget. Merasa sakit semua badan, merasa capek banget gitu. Karena belum biasa kali ya. Iya, itu tantangan pertama. Kalau tantangan bulan kedua ini yang kita rasakan, karena kita medsos belum jalan, Oh, belum jalan. makanya buat ini. Oh, Kita medsos belum jalan. Jadi kita murni betul-betul yang udah pernah kesini sedikit order gitu aja. jadi masih mulut ke mulut ya Iya, lewatnya. gitu. Coba kalau misalkan kita medsos jalan, mungkin inilah gitu. Jadi tantangan kalau yang pertama tadi mah, karena tadinya kaget ya, karena kita baru mulai, udah merasa capek banget gitu kan, belum mau apa-apa udah kadang-kadang semangat udah turun gitu. Iya. Capek banget gitu. Karena kita usaha sebelumnya kan, usaha yang lainnya kan di bidang yang lain gitu Iya. kan, lebih santai gitu. Iya. Yang tantangan yang kedua ini di bulan kedua ini tentunya kita, karena tadi yang pertama itu dari referensi, yang kedua kan tidak sebanyak pada saat yang bulan pertama. Oh iya. Jadi omset kita turun tuh, omset kita turun, itu otomatis kan membuat apa namanya semangat juga turun. Iya. Cuma ini modelnya tidak. Nah, jadi setelah kita sharing-sharing, ya itu tadi banyak masukan. Yang harus dijaga itu tadi semangat, jangan sampai turun. Kita harus tetap semangat, kita jaga, kita lewati masa itu. Iya. Iya. Oke, mungkin sudah ke penghujung ya kita. Jadi untuk pertanyaan terakhir, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk usaha seblak ini? Dan apa pesan dan motivasinya untuk anak muda di luar sana yang ingin mencoba berwirausaha juga gitu, Pak? Ya. Oke. Jadi tentunya kita mesti pandai-pandai menyikapi, mencari peluang-peluang baru ya. Gitu. Karena memang khusus kami juga merasakan saat ini karena daya beli masyarakat memang rendah banget, sangat ekonomi sangat terpuruk, sangat sulit lah ya. Itu, nah itu yang perlu kita gali gitu. Tadinya kita kenapa kita buka seblak, kita buka salah satu dari kuliner ya. Iya. Karena kita memang suka jalan, di mana ada tempat kuliner baru kita pasti coba. Rasanya kok sama dengan masakan yang di rumah. Iya. Gitu. Kenapa tidak kita buka kan gitu kan? Tadinya saya mau bukanya tadinya warung nasi. Warung nasi. Hanya warung nasi kalau melihat apa namanya letak, lihat kondisi mesti di agak ke tengah kota. Tengah kota kita bisa sewa. Saya sudah cari-cari juga, paling murah itu setahun 25 juta, itu jauh di bawah. Nah, kenapa tidak? Saya karena pasar itu kan justru bukan kita, pasar itu pasti nyari yang ramai, yang banyak orang. Otomatis di situ sangat ada pasar, berarti berarti ada celah bagus. Nah, lihat di Jalan Kopeng ini sekarang bisa disebut kampung seblak. Sebenarnya ada beberapa itu. Sampai di atas juga banyak sebenarnya. Hanya belum kelihatan. Yang kelihatan yang di bawah 2 aja.
yang sudah lama-lama, yang sudah senior lah gitu. Iya. Nah, makanya ya itu tadi, dengan melihat kira-kira ini ada pasar nih, kenapa tidak kita coba. Tapi alhamdulillah jalan. Harapannya ya ini berjalan eh, selamanya, continue, dan mungkin kalau nanti sudah siap. Sekarang juga sebenarnya banyak sih yang minta ada apa lagi lah gitu. Sebenarnya dulu pernah kita ayam geprek pernah online waktu zaman covid, hanya karena seblak aja kita masih belepotan tenaganya SDM-nya masih kurang. Iya. Jadi yang lain kita stop dulu gitu. Karena nggak pasti inilah apa istilah sini populer, nggak ke ini gitu, nggak ke urus. Jadi kita fokus di sebelah dulu, semoga berjalan lancar lah. Amin. Itu aja. Oke, siap. Oke, telah kita dengarkan semua penjelasan dari Bapak Toto, seorang owner ya dari jualan seblak. Namanya ya Seblak Mama Grace. Mama Garage. Garage ini dari garasi. Garasi ya. Oh, awalnya garasi mobil ya ini. Namanya saya garasi ya. Kita rubah sekarang. Iya. Jadi seblak sama seblaknya seblak mama, ini istri kan. Iya. Mama Garage. Oke. Dan yang dimana dari wawancara tadi yang telah dijabarkan oleh Bapak Toto, saya belajar bahwa berani memulai, konsistensi, dan mengenali citra rasa pasar itu adalah satu kunci yang penting dalam berwirausaha. Dan yang penting memang pada saat awal itu harus berani. Iya, keberanian ya. Iya, betul. Karena buat mulai itu yang berat itu. Iya. Ya, kita juga sebenarnya dari sebelum bulan puasa tadinya. Iya. Mau mulai ini saya udah pesan semua, tapi belum sampai baru habis lebaran. Baru jalan ya. Baru jalan ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.